Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini tanggal 1 Maret 2021. Kita belajar bahasa Indonesia, mengidentifikasi jenis-jenis surat undangan. Nah, buka LKS halaman 77. Kita pelajari tentang jenis-jenis surat undangan. Surat merupakan sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi. Jadi kalau berkirim pesan sampai saat ini masih bisa menggunakan undangan atau surat. Walaupun sudah ada WhatsApp, aplikasi seperti Telegram, WA atau WhatsApp dan lain sebagainya. Nah, surat itu terdiri dari berbagai macam. Kita membahasnya sekarang adalah surat undangan. Nah, undangan untuk menghadiri suatu acara. Nah, surat undangan tersendiri itu ada dibagi tiga macam dalam materi kelas 5 ini. Yang pertama adalah surat undangan resmi. Contohnya adalah surat dinas, surat kegiatan sekolah, undangan rapat komite misalnya. Nah, surat undangan resmi adalah surat yang dibuat oleh instansi atau organisasi dan kedinasan. Maksudnya kedinasan itu seperti kantor, misalnya kantor pemerintah, dinas pendidikan, atau mungkin dinas lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Atau kantor-kantor yang lainnya, maupun organisasi seperti organisasi mungkin organisasi Islam seperti Muhammadiyah seperti itu, atau kelompok-kelompok yang ibaratnya sudah memiliki kantor lah, kantor resmi. Nah, contoh surat undangan ini karena resmi, maka tata cara penulisannya juga ada aturannya. Tetapi untuk kelas 5 ini ternyata materi untuk tata cara menulisnya belum diajarkan. Hanya berupa contoh-contoh saja atau jenis-jenis. Nah, untuk surat undangan resmi ini contohnya ada di sini, namun kurang jelas. Tetapi Bapak memiliki contoh surat lain yang lebih jelas. Nah, ini adalah contoh surat resmi. Karena apa? Dari dinas atau dari kantor atau dari sekolahan yang ditulis resmi dan ada tanda tangan dari ketua atau kepala sekolah. Ini adalah contoh surat undangan resmi. Di atas pasti ada kop, namanya ini kop. Nih. Terus kemudian ada nomor, biasanya nomornya undangan berapa. Hal ini adalah perihal, halnya apa? Undangan. Nah, ternyata ini adalah surat undangan. Pasti di pojok ada tanggal juga, tanggal pembuatan undangan. Kemudian yang terhormat, siapa yang dituju. Dalam hal ini Bapak, Ibu, Saudara, wali murid. Jadi untuk orang tua, siswa. Kemudian ada salam. Bersama ini kami mengharapkan dengan hormat kehadiran Bapak, Ibu atau saudara besok pada. Nah, di sini ada karena undangan berarti ada keterangan tanggalnya. Harus hadir tanggal berapa, waktunya jam berapa, ruangnya di mana, dan acaranya itu acara apa. Di sini penyerahan kembali siswa kelas 6 SD Njuruk tahun 2019-2020 dan perpisahan purna tugas Ibu Nanik Sulastri. Kemudian ucapan terima kasih, salam, dan yang penting adalah di sini ada tanda tangan dan cap kepala sekolah, yaitu Bu Suminten SPD. Nah, ini adalah contoh surat undangan resmi yang biasanya dibuat oleh kantor atau dinas atau organisasi tertentu
di mana ini adalah acara resmi, dibuat undangannya juga resmi, dan pasti biasanya ada kop dan juga tanggal tanda tangan ketua atau kepala. Kemudian yang kedua adalah surat undangan setengah resmi. Nah, surat undangan setengah resmi ini tidak terlalu resmi, tapi juga tidak terlalu menyepelekan sebuah acara. Nah, contohnya ada undangan acara pernikahan, nih. Ada undangan pengajian, ada undangan tirakatan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Biasanya itu adalah contoh-contoh undangan setengah resmi. Kalau di LKS ini contohnya adalah undangan pernikahan. Nih, di pojok bawah, pojok kiri bawah ini. Kalian ingat-ingat, biar mudah mengingatnya, undangan setengah resmi itu biasanya surat undangan pernikahan, gitu aja. Tentunya anak-anak juga sudah sering sekali melihat atau bahkan diundang dalam sebuah acara pernikahan. Nah, itu adalah contoh surat undangan setengah resmi. Jadi tidak ada cap. Kalau di sini biasanya ada cap, ada kop tadi yang resmi, ada nama tanda tangan ketua atau kepala. Nah, itu yang menandakan ciri-ciri surat undangan resmi. Namun untuk undangan pernikahan kan tidak ada. Makanya tidak disebut undangan resmi. Nah, seperti itu. Kemudian atau mungkin tidak wajib hadir kalau undangan rapat resmi, misalnya rapat guru-guru sekolah, rapat orang tua di SD Negeri Juruk, itu kan resmi. Kalau bisa wajib hadir, seperti itu. Itu untuk undangan resmi. Kalau undangan setengah resmi seperti contohnya tadi adalah undangan pernikahan. Kemudian yang selanjutnya adalah surat undangan tidak resmi. Nah, surat undangan tidak resmi ini diberikan contoh di sini adalah undangan acara ulang tahun dan acara pentas seni misalnya. Acara ulang tahun itu kan acara pribadi. Misalnya anak-anak hari ini ulang tahun tanggal 1 Maret. Kemudian mengundang teman-teman dengan memakai undangan. Nah, undangan itu biasanya lebih kecil dari undangan yang resmi. Biasanya hanya undangan sederhana. Ada tulisannya undangan, hai teman-teman. Bahasanya juga bahasa yang tidak terlalu resmi atau tidak baku. Yuk kita datang ke ulang tahunku yang ke-11 misalnya. Namanya terangmu yang mengundang siapa kamu. Terus kemudian ada harinya, jangan lupa tulis hari, tanggal, dan tempat. Itu pasti ada di surat undangan. Hari, tanggal, jam, dan tempat itu pasti ada. Dan acaranya apa? Acara ulang tahun kah? Atau pentas seni kah? Atau mungkin syukuran apa? Itu harus jelas. Tuh contohnya surat undangan tidak resmi. Artinya tidak wajib hadir, seperti itu. Dan bahasanya, kata-katanya itu tidak baku, lebih, kalau zaman sekarang bahasanya lebih gaul. Nah, tapi kalau surat undangan yang resmi tadi ini harus bahasanya harus sopan, harus resmi, harus baku, tidak ada bahasa yang gaul seperti kata enggak. Nah, itu tidak boleh, harus ditulis baku, yaitu tidak. Misalnya seperti itu. Itu adalah surat, jenis-jenis surat undangan. Ada 3. Nah, tugas anak-anak adalah harus tahu mana itu surat undangan resmi, surat undangan setengah resmi, surat undangan tidak resmi. Itu kalian anak-anak harus mampu menyebutkan masing-masing contohnya. Nah, tugasnya adalah sekarang mencari contoh-contoh undangan tersebut. Misalnya contoh undangan resmi Bapak tadi sudah punya.
Nih yang Bapak contohkan. Kalian juga cari nanti undangan di rumahmu, atau kalau tidak ada di tetanggamu. Seperti itu. Kalau tidak ada, kalian cari tidak ada, kalian buat sendiri. Pak lah, nggak ada ini, tidak ada undangan resmi di tempat saya, belum pernah dapat undangan resmi misalnya. Ya sudah, kalian buat aja, buat saja. Jadi kalian buat seperti ini contohnya, tapi tidak usah diketik, hanya ditulis tangan saja. Nanti ada undangan, terserah isinya kalian. Yang penting ada kop, bahasanya juga baku, ada hari, waktu, tempat acara, jam, terus kemudian ada tanda tangan ketua atau kepala misalnya. Kalian buat menurut, ya pokoknya nanti terserah kalian. Terus kemudian surat undangan setengah resmi. Nanti kalian cari juga, contohnya surat undangan pernikahan. Nah kalau tidak ada, kalian bisa buat sendiri. Buat, tapi tidak usah diketik, tidak perlu di print, tapi dibuat, ditulis tangan saja. Kalian misalnya undangan pernikahan, namanya terserah kalian. Tidak boleh sama seperti contoh di LKS. Kemudian yang ketiga adalah surat undangan tidak resmi. Kalian cari, contohnya adalah surat ulang tahun, menghadiri undangan ulang tahun. Nah kalau tidak ada di rumah kalian atau kalian cari tidak ada, itu kalian buat sendiri, silahkan. Di buku tulis atau di buku gambar kalian buat seperti contoh, namun dibuat dengan kreativitas kalian. Boleh dihiasi pakai balon atau pakai bunga, terserah kalian. Itu saja. Jadi tidak perlu diketik, kalian buat sendiri kalau kalian cari tidak ada. Tapi kalau ada, ya silahkan tinggal foto aja. Foto, terus kemudian dikirimkan ke Pak Taufik, diberi keterangan. Surat undangan resmi contohnya apa, surat undangan setengah resmi contohnya ini, surat undangan tidak resmi contohnya ini. Itu nanti kalian foto, kirimkan. Udah itu saja. Mungkin nanti kalau kurang jelas silahkan tanya ke Pak Taufik melalui WA. Silahkan japri, jangan di grup ya, langsung japri saja. Udah itu aja. Saya cukupkan, Pak Taufik cukupkan sampai di sini. Nanti kalau kurang jelas tanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.